Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama kita dalam acara podcast ngobrol positif ya, sharing-sharing santai bersama kita. Seperti biasa di sebelah kanan saya ada Fahmi dan di sebelah kiri saya ada Mang Riko dan saya sendiri Ari Pratama. Jadi malam hari ini kira-kira mau bahas apa nih? Nih, lo tadi mau. Jadi kan biasanya emang di sharing positif ini kita tuh membawakan kayak apa sih yang udah dialamin gitu, dari pembelajaran kita ini ya Bang. Kita sama-sama belajar di minggu kemarin itu, setelah sharing positif sebelumnya dan kesininya itu nemuin kayak manajemen, ilmu manajemen itu apa sih ya kan? Ada juga manajemen waktu, keuangan, banyak ranahnya manajemen itu. Tapi kalau yang gue dapet di artinya aja kan, manajemen itu mengatur ya, mungkin manajemen diri sendiri gitu, mengendalikan, mengatur diri sendiri. Nah mungkin bahasanya itu ke manajemen itu Bang. Kan ada kita kemarin-kemarin belajar tentang mengendalikan diri nih. Nah yang gue dapetin ini mungkin next selanjutnya ya, karena ketika kita udah kenal sama diri sendiri, kita jadi tahu problem solver, pemecah masalah. Ini manajemen itu apa sih? Oh ternyata masih nyangkut sama pengendalian diri nih, manajemen waktu juga sama. Nah Wah, ketika udah tahu itu, next selanjutnya kan apa gitu loh. Nah mungkin gue cara kali. ya gitu kan, ya Cara. mungkin kayak kemarin aja ada sempat kesalahan di dunia ini, semuanya kehendaknya gitu, kehendak Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sampai-sampai gue males pun itu kan udah ya kan, itu salah ya. Nah jadi karena mungkin nggak enak di gue itu ya, karena penempatannya salah. Nah gue pengen juga eh, kita banyak juga sering gini Bang, tetap dalam koridornya, tetap dalam jalannya. Nah tapi sedangkan mungkin juga nggak tahu jalannya itu seperti apa, koridornya itu kayak gimana gitu. Jadi yang dianggap dia benar tuh yang dijalankan tuh dianggapnya benar aja udah, ternyata kan Belum tentu. beda ya, Itu belum bener. tentu Baru bener menurut dia aja gitu. tuh. Jadi ya gimana deh gitu. Mungkin kalau di sini alhamdulillah kan komunikasi gitu kan, mungkin salah satunya itu ya Bang. Jadi kita sering komunikasi biar sama itu tadi. Tapi menurut tuh gimana tuh Bang, kalau ya nih yang koridor itu? Manage ah gitu. Lo bingung nih manage waktu lo gitu. Cara cara memanage waktu tuh gimana gitu mungkin maksudnya. Nah mungkin ya kita langsung ke konteksnya aja, manage waktu deh gitu kan. Manage waktu ketika ya dari pagi sampai sore lah. Manage diri juga gitu. Nah Suara itu gue kan gitu. koridornya kan, ada koridor katanya banyak kan harus sesuai koridor. Tapi koridornya itu yang seperti Yang apa? gimana gitu. Oke. Apakah ya itu tadi gue bangun siang masih dalam koridor gitu kan? Gua ambil yang pertama ya, manajemen. Hmm. Bilang manajemen atur Nah, diri, kendalian diri. Kalau urusan nanti ke koridor jalan apa salah atau enggak itu, tapi dari segi manajemen ini memang kita mungkin bahasanya aja kita yang kita pelajari selama ini, ada bahasa masuk ke dalam, ada bahasa coba belajar mengenali diri lebih jauh di dalam lagi. Kenal itu apa? Kenal itu untuk kita tahu ada apa aja sih yang ada di dalam diri. Kita persempit lagi dari sifat-sifat kita, misalkan rasa-rasa ada yang negatif ada yang positif. Kita kenal gak itu? iya. Kayak misalkan kita sering dibilangin baper, rasa baper itu kita kenal. Ketika
ketika kita kenal kita sadar kalau baper itu ada dalam diri kita. Kalau kita nggak kenal, boro-boro kita peduli, boro-boro kita sadar kalau dia ada. Barat gini aja, kita jalan-jalan ke mall, ya, kita jalan-jalan sama teman kita kayaknya nggak peduli sama orang sebanyak apapun orang yang ada di mall. Apalagi kalau kita tujuannya misalkan kita pengen ke tempat A di mall itu, kita pengen beli sesuatu, emang kita peduli sama banyak orang di ada dalam mall itu. Jadi ya udah ke tujuan kita gitu ya. Terlihat mah terlihat, orang-orang itu terlihat, cuma kita hampir nggak peduli sekarang. Sehingga kalau misalkan itu ngefek, kita nggak sadar kalau bahwa dia ada. Ketika disenggol sama orang di jalan, ada orang nih menyenggol gua, harus sadar kalau ada orang. Yang kita tahu sebelumnya adalah kita sama teman kita aja fokus berdua, 3 atau berapa, karena orang lain kita nggak tahu. Nah itulah kemarin kita belajar untuk menyelami dalam diri kita, minimal kita sempitin tadi ruangnya adalah mengenal sifat-sifat yang ada dalam diri kita, rasa-rasa yang positif, rasa-rasa yang negatif. Jika kita kenal, kita akan mulai sadar kehadirannya, keberadaan. Dan kita kemarin sempat belajar juga, sempat gue bilang kenapa ada sabar lawannya marah atau emosi, ya kan? Ketika si marah ini ada, inilah gunanya biar si sabarnya diakui. Nggak akan ada konotasi atau bahasa sabar kalau si marah nggak ada. Ya kita kalau ada bahasa, kita buang sifat negatif kita, enggak, justru manage, itu masuk ke manajemen, diatur, dikendalikan. Kita yang punya remote, ya kan? Kita ada haknya. Ibarat kata sisi dalam diri kita ini ibarat gas sama rem. Ya kalau cuma satu gas terus, mana belok? Ada tikungan lurus. Di situ lah gas itu yang kalau nggak ada remnya akan membuat kita berlebih. Ya. Kenapa ada dua sisi tadi? Ketika kita sabar terus bisa dibalik dengan gua harus emosi misalkan, tapi mungkin lebih dikemas nanti dengan bahasa tegas. Kan? Artinya sempat kemarin gue bilang juga sabar dalam arti itu sabar yang seperti apa? Nah, kan? Sabar seperti apa, marah yang seperti apa, itu akan muncul ketika kita ngerti, kita kenal sama apa yang ada dalam diri kita. Kenal sama sabar, kita kenal sama marah, kita akan kontrol mereka untuk melakukan hal yang baik. Iya ya, yang penting sih tahu dulu atau kenal lah ya bang. Apapun itu ya, kalau nggak kenal nggak bakal bisa kan. Ya boro-boro kita mau ngatur, mengendaliin, kita tahu aja. Iya. Itu yang dibilang kemarin bahasa sederhananya adalah kita nggak sadar kalau kita lagi marah, kita nggak sadar kita lagi baper. Kita emang nggak kenal sama diri kita. Kenapa selalu di pelajaran awal sekali kenali diri. Makanya kita nggak paham yang seperti apa kenali diri kita. Makanya dibedah lagi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nggak akhirnya mengarah ke sana, pengenalan diri, pengendalian diri. Inilah yang ketika kita sudah mahir nanti mengendalikan diri, inilah yang nanti disebut sebagai bijaksana. Kenapa orang bisa bijak dalam berbicara? Karena dia ngontrol di dalam dulu. Ketika emosi dia nggak langsung marah, udah kenal dulu. Mau marah nih, boleh dikeluarin, cuma bahasanya seperti apa. Bijaksana keluar, dia mengontrol. Emang nggak akan sampai ke titik bijaksana misalkan boro-boro atur. Identitas kita sendiri dulu aja lah gitu, identiti dari. Ya kalau emang iya benar sih, susah juga ya bang kalau emang nggak tahu deh gitu, nggak kenal untuk mengontrol itu apa yang mau dikontrol, sedangkan nggak tahu. Tapi kalau yang kemarin kan ada bicara tentang ini juga tuh, yang ada rumusan-rumusan. Terkadang di hidup ini ada pola gitu ya bang, ada pola gitu. Karena kita melihat apa yang sudah terjadi juga, itu pun butuh ya, itu pun perlu sebenarnya, tapi kita pun harus mengontrol itu, bukannya buat pesimis untuk ke depan. Nah itu kan harus
Nah dipilah juga tuh, kita harus tahu juga kan mana yang emang bisa, mana yang enggak. Ya kalau misalkan untuk flashback, kalau tadi cara apa tadi, ke masa lalu Iya. ya, berarti yang menjadi pola tadi, pola itu memang dibilang rekaman. Nah, Rekaman yang kita pilah-pilah, kita belajar dari yang sudah terjadi. Pola-pola inilah membentuk, oh kalau gue ngelakuin ini akan baik ke sini ke sini dan berikutnya. Artinya mempelajari kemarin rekaman yang udah lewat. Cuma kalau boleh gue ibaratin, kalau hal yang udah terjadi yang di belakang itu ibarat kita naik motor ada spionnya. Kita perlu spion ya, tapi enggak untuk apa? selalu. Selalu spion terus. Paling ya cuman kalau mau belok dan Ada keperluannya aja. Artinya tetap jalan, kita sekali-sekali lihat spion, bukan spion terus yang kita lihat, nabrak juga. Ya kan? Atau kita nggak jalan-jalan karena kita ngeliatin spion terus, ya kan? Seperti itu. Artinya kita ngelihat untuk kedepannya lebih baik. jadiin pembelajaran. Koreksi yang kemarin itu, cari pelajarannya, cari polanya untuk kita melangkah ke depan lebih baik. Oh kemarin gue ngelakuin ini salah, oh ke depan gue nggak ngelakuin ini deh, seperti itu. Jadi ada yang diambil dari pelajaran masa lalu. Pun itu nggak cukup di pengalaman pribadi juga, banyak pengalaman orang yang banyak dan wajib juga kita pelajari. Karena pengalaman mahal, nggak bisa dibeli. Nah, faktanya itu tidak bisa dirubah kan, siang kita atau kemarin kita itu nggak bisa kita ubah kan, karena sudah terjadi. Yang bisa kita rubah besok. Itulah manusia. Ibaratnya kalau masalah itu, gue belajar juga, gue udah mendengar sesuatu dari luaran sana dan lama sih gue koreksinya untuk menyamakan dengan Apa yang gue rasain. Artinya kenapa kemarin gue bisa bilang, gue pede akhirnya nyebut, oh masalah takdir itu adalah yang sudah terlewati. Itu beberapa gue dapat keterangan dan gue coba pelajari juga. Artinya takdir adalah yang sudah terjadi, lain daripada takdir yang sudah ditentukan. Yang sudah terjadi ini pun sudah ditentukan. Cuma ada hal menarik ketika ada kalimat Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak berubah sendiri, tidak nasibnya sendiri. Artinya disitulah letak di mana manusia itu punya kebebasan mencipta. Ya kan? Itu tadi makanya muncul dari koreksi, silahkan sana sini, masukin ke dalam kehidupan. Ternyata iya benar, kita di mana letak kebebasan kita, di menentukan atau memutuskan pilihan. Ya kan? Memang kalau mungkin kemarin ada bahasa yang sempat gue dapat, bahkan keputusan kita sendiri pun sebenarnya sebelum kita keluar keputusan itu, keputusan sudah diambil. Artinya kita emang nggak punya keputusan. Tapi kan balik lagi dengan kalimat Allah tidak akan merubah nasib kalau tidak merubah. Di situ gue pelajari tentang kebebasan tadi. Ada percontohannya, filosofinya itu tentang ibarat game, permainan itu adalah program, permainan yang sudah diprogram, satu program yang artinya tidak akan ada hal yang terjadi di luar yang diprogram. Ibarat kalau misalkan kita main PS, nggak mungkin istilahnya itu si pemain bisa terbang, karena yang diprogramnya nggak bisa terbang. Inilah lingkup takdir tadi, yang pembatasnya. Tapi di mana kebebasan kita di main game? Pilih orangnya, tendangnya mau kayak gimana, lari kemana, ngoper kemana, mau penyerang jadiin back jadiin penyerang. Ya, sebenarnya bahkan bisa lebih banyak daripada yang nggak terprogram itu ya. Artinya di situ letak kebebasan kita. Kalau kita kalah pada saat itu, itulah dalam kehidupan kita seperti itu. Kita mau coba lagi apa? Ibarat game-game yang punya level, kadang kita mentok nih, wah level ini nggak naik. Ini nggak kehidupan gitu. Yang dibilang nasib tadi, kenapa ada yang miskin, ada yang kaya, kenapa ada yang biasa aja, ada yang sukses luar biasa.
ini bisa dirubah, bukannya wah nasib gue udah begini, takdir gue udah begini nih miskin, ya kan? Nggak gitu, karena itulah bentuk kebebasan kita. Makanya dibilang setiap manusia punya hak yang sama. Pun kasih sayangnya juga sama. Iya, itu tadi kita punya kebebasan untuk menentukan hari esok. Makanya muncullah tadi kita bisa rubah hari esok. Kita pengen besok dari mulai jam berapa kita beraktivitas, kita udah bisa tentukan. Ini kita udah bangun jam 6 pagi, kita mau putuskan untuk gerak, kita tetap di kasur. Jadi kita merubah hal itu. Keputusan-keputusan ini akan nanti terangkai satu persatu, akan menjadi takdir. Takdir yang kita ceritain, oh kemarin, nah, gue bangun pagi, gue kerjain begini, dan hasil hari ini begini. Mungkin bisa disebut juga time logger gitu ya, melihat yang sudah terjadi gitu. Nah, untuk kayak gue, kalau gue sih lagi belajar juga nih bang, lagi belajar untuk mengendalikan memanage waktu itu. Nah, mungkin kalau yang di buku, gue lupa bukunya apa, orang luar situ ada penerjemahnya. Jadi di bukunya itu yang pertama time log, jadi ngelihat ke belakang, satu hari ke belakang, satu minggu, dia mencontohkan 1 minggu ke belakang. Waduh, gue aja ngingetnya udah puyeng tuh kan. Nah, gue coba per hari gue tulis jam bangun jam berapa, jadi kita melihat estimasi. Misalnya mandi berapa menit, berangkat kerja berapa menit, jadi ketika besoknya itu ada sesuatu lagi yang kan kita nggak, kalau gue ya menurut gue nih, gue nggak tahu kondisi atau keadaan tuh kadang tiba-tiba aja terjadi nih yang di luar dugaan gitu. Misalnya kemana lah, kayak tadi aja gue keluar gitu kan, gitu keluar. Nah yang kayak gitu kan di luar sama direncanakan gitu. Gue pengen siap akan hal itu. Jadi ya mungkin menurut gue ya itu dia pemantasan kali ya, atau ya pengen gue cari ilmu ke situ. Jadi coba deh gimana ya, tapi ketika udah dijalanin kayak itu dia bang, ini benar nggak sih gitu, ada muncul lagi tuh begitu kan, ini bener nggak sih begini. Gue takut ya menurut gue benar, menurut orang enggak gitu kan. Gue takutnya kalau gue biasa lihat presentase di lingkungan sekitar, karena lingkungan ini kan sangat berpengaruh nih. 80-20 memang, kalau 80 yang baiknya gue jalanin, kalau yang 20-nya yang jelek ya udah biarin aja lah, pasti ada kok yang jelek mah gitu. Dilihat presentasenya kadang, nah ini belum kelihatan presentasenya itu, sedangkan gue udah gue jalanin. Jadi apa ya gue jadi ragu gitu bang ketika gue ngejalanin gitu terus tanpa ada penguat. Biasanya kalau gue jalanin ada penguat lagi, makin yakin lagi. Nah, ketika gue jalanin tidak ada penguat lainnya, ini salah nggak ya, atau mungkin kan atau mungkin kan dites juga ya, oh ini kuat nggak dengan begini gitu. Nah itu masih belum apa ya, kayak gimana gitu bang menurut tuh kira-kira ya, ketika kita ya itu dia, ini koridornya bukan sih gitu. Soalnya kan koridor yang benar itu ya gue nggak tahu gitu. Prinsip kita emang orang awam yang nggak ngerti apa, pegang satu aja. Kalau menurut gue diajarkan sama ibu juga bahwa ketika hal ini baik buat gua, baik juga buat orang banyak, artinya inilah koridor kebenaran, Lakukan itu, lakukan selagi tidak merugikan salah satunya. Misalkan baik buat orang banyak tapi merugiin gua, itu kurang baik juga. Ini secara awam aja kita berpikir. Atau baik buat kita tapi tidak baik buat orang banyak, itu salah juga. Anggap itu yang sederhana. Kalau menurut kita baik buat gua mau baik, ini buat orang lain mungkin baik juga, ya udah jalan ya kan? Karena itu secara sederhana awamnya kita berpikir tentang gimana sih yang benar itu, sederhana itu aja pegang. Insyaallah kalau udah belajar di sana ya kita akan ngerti nanti sendirinya bahwa kadang kan kita gini, walaupun kata tadi lo bilang 80% itu baik, cuma kalau dimasukin ke otak lo dengan pengalaman lo, dengan ilmu lo, belum tentu yang 80% baik, karena ada filter lagi dalam diri kita ya. Atau 20% tadi lo anggap buruk, mungkin lo lebih pilih 20% yang baik, karena ada
filter tadi. Berdasarkan apa? Yang pesan yang masuk ke dalam diri kita akan diolah lagi sesuai dengan pengalaman, pengetahuan. Soalnya mempertimbangkan Mempertimbangkan lagi ya lagi. jadinya. Artinya belum tentu yang benar Iya. akan jadi benar. Bisa berbalik. Apalagi kita menganggap yang parah lagi kalau kita menganggap emang diri kita yang benar. Jatuhnya ego. Nah itu karena kan gitu kebanyakan orang belajar sedikit udah lu mah tahu apa tahu sedikit udah menyalahkan yang lain. Dan kebanyakan terjadi seperti itu, belajar sedikit nyalahin orang lain. Secara ya belum tentu yang disalahin itu salah. Jadi prinsipnya tadi sederhana aja. Ketika kita anggap ini baik buat diri kita dan baik juga buat orang lain, anggap itu benar. Jadi tidak ada yang dirugikan. Iya sih benar. Kalau emang kita ya kayak gue tadi itu jatuhnya mempertimbangkan lagi. Jadi ya udah malah nantinya nggak jalan-jalan ya. Bisa jadi nggak jalan-jalan karena terpentok. Takut salah, takut benar gitu. Mana yang salah, mana yang benar gitu. Benar sih. Ini ingetin gua. Contohnya nih lu rasain gitu. Lu tadi kan yang nanya tentang manage apa tadi Waktu. lu ya. Itu Hmm. contohnya gimana tuh kalau soalnya tadi Jadi biar lebih jelas gitu penontonnya. karena kan gue gini, ini kan lingkungan pun gue dari abang ada waktu kerja, ada waktu di luar kerja tanggung jawab loyalitas, ini kewajiban. Nah ini kan ada perbedaan nih, emang bedain gitu kan. Jangan sampai salah satunya mengganggu, nggak boleh campur nih gitu kan. Ketika lu nggak di luar waktu kerja, nggak boleh mengganggu waktu kerja. Nah ketika lu waktu kerja nggak boleh, menurut gua ada waktunya untuk luar juga tuh. Nah, pengen manage itu gitu karena menurut gua ketika gua di luar waktu kerja pun rasanya banyak yang gue pengen tahu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ya. Masih muda, umur masih muda gua. Karena banyak dengar cerita-cerita orang gitu ya Pak, mumpung masih muda cari tahu ilmu sebanyak-banyak, cari tahu ilmu, wawasan seluas-luas. Dunia itu luas, kalau lo emang jalan lo kemana-mana, kitanya aja kayak tutup gitu. Jadi perlunya yang namanya gas, rem. Masih jiwa muda ngegas terus. Iya juga Ada perlu remnya juga. Gue yang motor yang lagi bermasalah yang ngegas terus nggak turun aja repot gue sama rem. Itu artinya perlu rem. Udah dalam arti kita memang punya kebebasan, apalagi kita dalam perusahaan yang memang bebas, nggak apa bebas, kita bisa mengeksplor dan segala macam. Kalau kemarin gue sempat bilang ada yang namanya jam kerja adalah kita bekerja, di luar jam kerja itu tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu adalah pekerjaan yang belum selesai mungkin kita kerjain sampai larut malam, tapi jangan sampai ini jadi alasan. Kenapa dipisah tadi, jangan sampai jadi alasan untuk gua bangun siang, untuk datang siang atau yang malah jadi izin, jadi sakit, ya kan? Gitu, karena kita tadi menganggap wah bukan tanggung jawab, jatuh beban. Kenapa beban? Kalau misalkan tanggung jawab besok akan enjoy. Kalau beban kayak kesiksa banget kerjain sampai tengah malam, akhirnya badan sakit, kepala sakit, besoknya izin sakit. Beda kalau kita pengen kepo, pengen nambah pengetahuan, pengen nambah ilmu tadi, kepo kita nggak pakai beban loh. Semangat yang kita emang pengen tahu, malam semangat aja, tapi besok tidak terganggu, besok itu enjoy aja, lanjut terus ya kepo majalah tetap bisa itu secara tidak sadar akan termanage. Kenapa kita kayaknya ribet banget? Itu tadi karena kita terbebani dengan waktu yang kita pakai. Kita harus bangun jam sekian, harus ngelakuin jam sekian, ini jam sekian sampai sore jam
sekian full nggak dilepas aja. Tapi kita bisa produktif gitu, kita melepas, anggap waktu ini panjang, kita bisa ngelakuin apa dalam waktu nggak terbatas cuma 8 jam 24 jam. Artinya disitulah nanti akan banyak ya kita ngerasa lepas aja, nggak ada yang ngekang kita. Itulah kebebasan, kita bisa bereksplor kreativitas dan segala macam. Jadi perlu memang kita manage waktu. Manage waktu itu adalah untuk tanggung jawab kita dalam arti pekerjaan kita. Kalau kita misalkan kita molorin pekerjaan entah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita nggak tanggung jawab sama pekerjaan kita. Perlu manage tadi dengan mengatur, karena kita mungkin terlalu banyak kita anggap tadi pekerjaan kita adalah benang kusut. Kita urai satu-satu benang kusutnya tadi, terus kita selesaikan satu-satu. Gimana selesai ini? Manage tadi. Oh, misalkan kita harus ngerjain 5 pekerjaan dalam hari ini, bagi waktunya. Karena kita punya deadline, punya tanggung jawab ke arah sana. Pagi misalnya dari jam 8 sampai jam 10 gue ngerjain ini, progres ya. Nanti lanjut lagi kerjaannya ini, progres. Tiap hari berprogres sehingga pada waktu deadline nanti selesai. Mengatur waktu untuk ke arah sana, bukan untuk mengikat diri kita sama kayak orang mau diet. Jangan keterpaksaan. Jadi beban ini salah, takut gemuk gini salah, justru takut kehabisan waktu, maka akan habis waktu. Ya, cuma kalau kita menganggap waktu itu panjang, kayaknya itu waktu itu nggak habis. Karena kayak kita nganggap apa namanya, tahu-tahu udah sore ya, tahu-tahu cepet banget jamnya, udah sejam ya, udah 2 jam. Kita nggak terikat sama waktu, bebas. Artinya di situ nggak ada beban. Tahu-tahu tengah malam, ya, nah dulu kadang-kadang mau merem aja, kayak gua pribadi mau merem aja masih jalan, bayang begini dan segala macam, sampai akhirnya kedua akhirnya cari sesuatu lagi biar ngantuk lah, tidur kan nanti dulu gantian. Mau bilangin otak tadi kan, gantian, kasih dulu istirahat besok. Sering seperti itu. Gue pun misalkan balik di jam 10 malam atau balik cepat, tetap aja di rumah tuh walaupun diamnya itu ternyata otak tadi kerja. Iya. Justru yang kalau dibilang capek, wah ternyata itu lebih capek daripada kita kerja pakai otot tadi. Kita nguras tenaga otak sampai mau tidur pun merem itu bisa sejam 2 jam, tapi ternyata nggak tidur, otaknya jalan terus ngebayangin kalau nanti digini kerjaannya gini. Yang perlu manage waktu memang kita ngatur nanti ke arah tanggung jawab kita, punya deadline. Nah kita pun kerja, jangan kan kerja pengusaha pun sekalipun, misal kita punya usaha sendiri di rumah, masa ini kita mau molorin waktu yang tak jelas. Ada pengaturan tapi tidak terikat, tidak jadi beban. Mungkin untuk apa ya, arah juga ya bang, bisa juga ke arah gitu, karena kalau emang nggak ada manage mungkin acak-acakan juga gitu kan, mau kemana mau jam berapa nggak tahu nih, tapi ya udah setidaknya ada nih arahannya ke sini gitu ya, walaupun kadang-kadang ada aja nih ya mutus lah segala macam. Sama aja kayak merancang impian, kita punya impian. Kalau kita nggak di, ya benar kata abang, nggak di urut gitu kan, ya gitu nggak bakal nyampe. Kita jalan-jalan aja udah gitu, namanya kayak kita pengen beli sesuatu nih, udah nyampe tapi kan udah kebeli, terus ngerasa udah kebeli kan, apa ya kemana ya uang gua, terus kayak ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Itu salah satunya. Sama seperti hari-hari itu, hari ini aja lu inget nggak apa aja yang lu kerjain, apa aja lu sebelumnya tuh kemana gitu. Kalau itu nggak itu kan kalau dicatat tuh diinget di ini gua ini pasti inget, saya ngelihat catatan gitu. Kalau gue sih sebelum tidur selalu inget apa yang udah dilakukan hari ini. Berusaha ingat. Enggak, emang inget. Kadang gue aja ngakak sama Ayu, gue di rumah mau tidur ngakak juga, masih ke bawah tuh energi yang begitunya. Tapi ya mungkin itu dia tuh bang, masih kayak ya kalau emang senang itu ketawa-tawa gue ikut ketawa, tapi kalau ada
pusing di kepala gitu kan, Nggak udah ingat. down gitu kan. Nah itu keikut juga mood, tadi gua down. Jadi nambah kayak menekankan lagi gitu ketika oh mungkin apa ya, salah salah kali gua, Pilihan. gua bukan melihat itu sebagai untuk apa ya, pembelajaran, tapi gue malah masuk ke dalam itunya gitu. Harusnya kan Betul. gue ngeliat di luarnya itu tuh kenapa gitu. Ngerasa Ya, tapi kan lu diatur sama keadaan. Suasana yang bikin lu senang, suasana yang bikin lu sedih. Bukan lu yang ngatur suasana itu, walaupun keadaannya sedih, walaupun seneng kayak lu bisa enjoy. Ya kan masih tadi balik lagi. Kenal belum kita? Kalau kita udah kenal kan bisa atur. Oh kenapa tadi bukan larut dalam kesedihannya, cuma jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Kenapa tadi kayaknya nggak fokus ya kerja. Iya. Kenapa ya? Akhirnya flashback ke belakang. Kenapa? Akan cari tahu itu untuk dijadiin. Oh nanti kalau gua ketemu situasi kayak gitu lagi, oh gua harus begini. Sehingga ya kita yang ngatur, kita yang ngarahinnya kan. Artinya itu yang dibilang tanpa syarat itu kan, mungkin bahasanya adalah ya itu, kalau lo seneng karena sesuatu ya lo masih diatur sama sesuatu itu. Iya. Lo dibikin sedih sama sesuatu, ya Dan sesuatu masih itu yang dibilang tanpa syarat tadi, kita jadi sendiri kita ya sendiri. kita yang pegang remote. Iya. Jadi ini nambah lagi kan tentang pengenalan diri gitu kan. Benar, karena ya mungkin kemarin gue udah nge bang kalau gue lagi marah, ternyata kan ada lagi nih ketika gue mengingat satu hal yang buat gue kagak enak, malah ketekan, oh berarti iya yang lu bilang tadi gitu. Nah, ada lagi sama lagi nih mantan nih itu Kan kayak kayak iya, kita belajar bener untuk belajar enjoy, sering disampaikan untuk belajar enjoy itu coba ingat yang indah, ingat yang baik, yang senang gitu ya. Itu sebagai buat latihan pemicu. Karena emang wayang kita tadi kayak yang lu bilang, ketika kita ingat yang senang kita ikut senang, ingat yang sedih jadi terharu sedih juga. Makanya latihan untuk biar enjoy tadi, latihan picu dulu, bakar dulu dikit dengan kita ingat yang senang-senang tadi, ya kan, sehingga akan nanti selalu tiap mau down dikit ingat lagi. Makanya dibilang ingat motivasi, ingat apapun yang bikin stabil tadi. Ketika stabil ini tanpa sadar kita nggak perlu ingat lagi, kita udah stabil, jadi udah terbiasa. nah perlu latihan dulu di awal untuk buat pemicunya tadi. Makanya kita belajar itu coba resatin banget pelajaran itu sehingga akan tahu filternya ke arah mana yang harus kita pakai itu apa. Iya. Nah, kalau salah tempat akan salah persepsi. Jadi banyak hal ini harus kita pelajari tentang mengenal diri. Karena ada bahasa kita kenal sama diri kita kenal sama Tuhan. Ya muncul luas lagi nanti bahasa yang ketika kita mulai peka terhadap sesuatu, sadar akan sesuatu, setiap keadaan diizinkan sama Allah datang untuk kita, itu dari hasil latihan mengenal diri. Kalau kita marah aja kita nggak kenal, nggak sadar kalau marah, gimana kita mau sadar akan keadaan yang di luar? Sementara dalam diri kita nggak sadar, Tahu. ya itu latihan. Dalam diri itu ibarat air, ada dalam gelas air baskom yang kita isi air di tengah dulu di gelas sehingga akan luber keluar bak. Jangan dari luar, belum tentu bisa masuk ke dalam gelas. Jadi ukuran tingginya sama. Gelasnya malah jatuh gitu. Apalagi gelasnya nggak kuat tuh ngambang. Iya. Itu tadi tentang manage waktu kali. Kalau manage keuangan itu kira-kira boleh nggak bang? Tapi kalau menurutku sama sih, Ri. Karena ya manage hanya beda konteks mungkin ya. Yang tadinya ini waktu terus keuangan mungkin ya bang. Menurut gue ini sama aja gitu. Ngatur ya kita sendiri gitu. Ini kalau Hanya berbeda konteksnya aja. Mungkin ya kayak tadi gua. Iya gue marah udah enggak alhamdulillah. Tapi ya kalau gua inget
Kalau gue inget yang seneng sedih ya ikut sedih itu kan baru lagi nih menurut gue gitu ya Bang. Tapi mungkin menurut gue sih ini baru narkasa manage waktu sama keuangan sama, hanya berbeda konteksnya aja. Menurut lu gimana? Kalau keuangan apa ya? Kalau kita ambil dari yang kita pelajari yang udah disampaikan, sering dibilang itu ya sebagian buat apa? Buat disimpan, sebagian buat kebutuhan, sebagian lagi buat dibagikan. Ada berapa poin? Tiga. Ini sih. Yang kita ya konsumsi kita gitu kan dibagikan atau disimpan. Kalau buat secara pribadi nggak terlalu dapat ke situ karena ya mungkin ya yang baru gua pelajarin itu ketika belajar kalau untuk uang mungkin agak geser dikit, belajar untuk dua hal, dipakai sama dibagiin. Dibagiin itu adalah 10% dari yang kita dapat. Belajar dari situ, dari hal-hal kecilnya. Misalkan dapat 10.000 berarti 1.000 pinggirin. Kalau dapat 100.000 berarti 10.000 yang pikirin buat bagi. Kalau dapat juta akan naik terus. 1 juta berarti 100.000 pinggirin. Pas ketika lu megang 30 juta, 3 juta pinggirin ya. Makin gede nominalnya makin di situ itu pun latihan sih, karena memang selain daripada buat pembersih diri kita, membersih akal kita, juga kalau menurut gue secara pribadi adalah ya latihan, kita latihan dengan bagi, dengan sedekah, ini akan menambah berkah gitu. Berkah yang banyak. Itu yang kalau cara manage sih gue belum terlalu gitu manage sih, karena ada kepercayaan dalam diri gue bahwa setiap kebutuhan gue selalu terpenuhi. Jadi enteng banget kayaknya keluar duit. Ya, misalkan lagi limit-limitnya ada yang mau pinjam sok. Kalau lagi adanya itu doang ya udah, kalau ada yang perlu kan. Berarti yang mau minjem duit bisa ke sadar diri Anda nyari duit sendiri. Masa minjem gitu kan. Nah, soalnya pernah juga dengar bahasa makin lancar yang aliran di bawahnya, otomatis makin lancar juga aliran yang di atas, kayak mungkin toren gitu ya, sama keran air gitu. Tapi juga mungkin dapatnya tuh nggak sembarang ngalir gitu, ngalir kan nggak ada yang wadahnya tuh, ngalir biarin kebuka kerannya, ngalir mah biarin ngalir, itu mubazir jatuhnya kali ya. Itu mungkin konteks untuk manage-nya, penting arahnya itu pas gitu kemana kali ya, nggak asal ngalir. Kalau gue cari tahu pun ya benar di banyak juga ini Bang, bermacam-macam. Mungkin tadi ada yang 3 disebutkan, lu sendiri yang nerapin itu segala sesuatu kebutuhannya ya pasti ada gitu kan, udah enjoy, cuman ada 2. Terus ada lagi yang banyak banget ya kan ini buat nabung sehari-hari, buat segala macem tuh kan, cash flow-nya sampai dibikin per bulan gitu. Itu bermacam-macam sekali kan orang-orang untuk memanage keuangan itu kan, karena mungkin ya itu tadi dia mengendalikan diri dia seperti itu. Gini, kalau menurut gua kenapa banyak dibaginya? Kenapa? Karena manusia itu wayangnya hilap. Ya kan? Kadang duit yang misalkan ini ada, misalkan kita punya hutang gede, karena duitnya belum cukup ya nanti aja bayar hutangnya, belokin dulu buat jalan-jalan, ya. Untuk menghindari itu kenapa nggak lu bagi aja? Bagi ini buat 2.000 buat bayar hutang di tabungannya, ini buat nabung, ini buat jalan-jalan, ini buat belanja, ini buat hari-hari, ini buat panjang tuh kan. Iya. Akhirnya semua kebagi tuh, ya kan? Tanpa sadar nanti akan ada porsinya masing-masing. Oh, buat jalan-jalan ini, buat belanja ini, buat bayar hutang ini, walaupun belum cukup nanti biarin dulu. Mungkin menghindari kehilapan kita tadi, menghindari kita yang suka hilap. Iya, cara mengendalikannya itu ya belajar situnya. Kalau misalkan kita ya apa ya, kayaknya duit 10.000 mau dibagi ke sebanyak itu, maksudnya
cuma 200-200-nya Bener. tergantung Iya. juga. Iya. Artinya selama kita tetap berusaha untuk tidak, tadi kalau misalkan bahasa Hari tadi, tidak dikeluarkan sembarang, dalam arti itu sembarangan seperti ini, yuk gue traktir, gue minum. Artinya hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang gini loh, Cuma misalkan selewatan lah kita kadang. sama-sama punya duit, kita sama-sama pas hari gajian kita traktir orang-orang. Kenapa? Orang pas lagi punya duit semua. Kenapa nggak kita simpan aja, tahan dulu, ketika orang udah pada nggak punya duit kita traktir, akan jadi ibadah. Ya, akan jadi sesuatu yang orang tuh wah terasa makasih gitu kan. Nilai syukurnya besar. Kalau orang sama-sama punya duit, ya aja nanti jadi poya-poya aja kita Pak. Mengambur-amburkan aja. Ada sesuatu isi di dalam. Gitu. Kalau misalkan dari lagi, ya gimana tadi duit segitu mau dibagi? Iya. Lagi kita bisa manfaat. Nah, gue tadi bilang kalau gue punya duit 10.000, bayangnya ada orang yang butuh, itu gue lebih pilih ke situ. Nah, itu. Cuma kalau secara pribadi pun alhamdulillah, itu pun udah belajar ke sana. Ketika yang kita lagi nggak punya, wahnya kita emang lagi udah pasti cukup kok. Jangan takut nanti makan apa, listrik token gimana, enteng. Kenapa? Ketika itu nanti kan belum mati nih token, masih bunyi dong titut. Artinya kita masih belum butuh. Iya, karena masih ada, masih Kalau hidup gitu. mati, istilahnya kan, apa sih yang kita butuhin? Listrik, wifi misalkan, masih ada paket di handphone, atau baterai misalkan, oh bisa nanti ke kantor. Ya. Jadi kebutuhan yang menurut kita tadi kebutuhan itu yang seperti apa? Kita kadang-kadang yang menganggap keinginan ego kita adalah kebutuhan. Butuh jalan-jalan, kata kita kebutuhan represi. Padahal ya wae kepengenan doang. Pengen jalan-jalan hilang stres, enggak, belum tentu juga orang yang jalan-jalan hilang stresnya. Makin stres bisa jadi gitu kan, duit habis. Iya, iya sih bener. Tapi kan Bang enggak apa ya? Gue pun bener, gue belum bisa kayak lu. Tapi ya pengen juga mencoba ke hal itu. Langkah awalnya gimana? Ya karena tadi belajar betul. Gimana caranya lu bisa yakin kalau lu nggak pernah buktiin sendiri? Ya kan? Karena tiap manusia kan nuntut bukti baru biar yakin. Iya. Ya? Normal. Kayak rata-rata ya. Dia menuntut bukti. Ya, paksa diri lo sekali. Misalkan gini, lo pengen bukti. Lo punya duit segitu-gitunya. Ya kan? Yang lo terus lihat, lo teringat nih akan, oh gimana ya gue mau beli ini kebutuhan. Nah, ini lo tulis dah. Ngerakit ini, bayar ini, lo tulis lah. Menurut lo dari sekian tulisan lo itu, yang mana benar-benar jadi kebutuhan? Akan terlihat dengan sendiri. Oh kenapa ini belum kesini ya? Kayaknya belum perlu banget. Oh kayaknya ini belum perlu banget. Akhirnya nggak ada ya di saat kita tulis itu sebagai kebutuhan. Karena kita cuma sekedar inginnya kita. Bahkan makan gue bilang. Makan itu belum bisa lu bilang kebutuhan. Ketika ada nasi putih depan muka, lu pengen cari chicken. Iya. Nah ini kebutuhan lo, artinya dengan nasi putih lo bisa cukup makan. Tapi karena keinginan lo pengen ada lauk ini, lauk itu. Value-nya bergeser ya, ketika tadi kebutuhan malah jadi keinginan. Ditambah lagi dengan kita di kantor kan, udah disediain makanan dari kantor, itu versi porsi kebutuhan kita. Tapi malas lauknya itu. Makan sama-sama makan. Karena ada keinginan ego tadi, beli di luar kan. Padahal secara kebutuhan udah dikasih, udah disediain kebutuhan lo. Ngerokok lo bilang kebutuhan, ya? Mana? Gue juga kadang-kadang ngomongin masalah itu ya, sering banget tiap hari berdiri masalah kebutuhan. Dari awal berapa 2 minggu kemarin gue ngomong ini, 2 minggu ini juga berubah. Kenapa? Sering. Artinya ya memang
kalau gue bilang ketika kita belajar tentang sesuatu teori misalkan, memang kita sudah praktek tapi skala kecil. Iya, dimulai Tapi dari kita hal kecil. belajar teori ke level yang berikutnya, prakteknya levelnya naik Pada tahap tahap. Ya ini lah gue pun 2 mingguan itu dalam arti ya itu ini akan menambah keyakinan gue ya itu kebutuhan. Gue yakin aja kalau ngerokok itu dianggap udah wah yang gue dapet. Nah, kalau lagi pas gue lagi limit-limitnya ada yang datang ya, dan bahkan lu bilang tadi ya, ada gue juga nggak tahu itu kenapa itu duit yang tadi gue punya itu ya mungkin cara ini kali ya itu karena belajar tadi 50.000 ada duit 50.000 sampai lu telepon kan 25.000 ini kali ya mungkin karena buat lu nya kan gue dapet ini nih akan kesana ketika lu pengen duit 1 juta ada teman atau keluarga bilang gue punya duit 300.000 oh ini ternyata 300-nya itu buat si ini 700-nya nanti buat siapa nih? Tiba-tiba kita kebutuhan keluar 200.000 oh belum 500 buat siapa lagi nih karena kita cuma perantara ya kan? Perantara buat keluarga kita perantara buat diri kita sendiri bahkan kasarnya kita dapat duit 1 juta ada tetangga keluarga kita minta tolong banget misalkan buat biaya keluarga biaya sekolah anaknya atau ada yang sakit lah perlu 1 juta lu akan sadar oh ternyata 1 juta ini buat dia melalui gua tingkat itulah yang akan nanti kita rasain artinya enggak apa ya kalau kita belajar tentang pengakuannya lagi keluarga sakit lepas walaupun dibilang adik kita iya adik kita cuma kan dititipin orang tua kita ya kan orang tua kita dititipin sakit di ikhtiar kita semampunya kekuatan kita gimana caranya ya kan cuma kalau misalkan udah pergi nanti walau alam ya bisa baik dititipin ini belajar ke dalam lagi contoh ya handphone gua aja nih kalau dia minta kayaknya agak berat belum ke sana iya ya. Boro-boro kayak pahlawan kan mobil kasih mobil Tapi tadi ada orang ada duit nih 1 juta terus ada orang yang mau pinjam gitu itu mungkin mikirnya tadi oh ini untuk seorang tapi kalau memang duitnya belum ada nih bang terus ada orang yang mau pinjam itu gimana tuh berarti lu sedang dipercayakan untuk jadi perantara oh jadi kita harus Sambut memantaskan diri mungkin ya kita Jadi berikhtiar bahasanya sederhana ya Allah kan dengar kan ya Allah kan sudah tahu ya Allah dia minta ke gue ya jelas-jelas gue lagi nggak pegang duit ya. Artinya lo engkau akan kasih bahasa sederhananya kayak gitu tapi kan izin Tuhan kita dengar izin Tuhan kita ngelihat orang datang kita lihat dengar apa yang disampaikan ya artinya kan kita nanti masalah nanti dipantaskan atau tidak dapat atau tidak bahasanya sederhana aja sekarang belum nanti gue usahain ada. Artinya tidak menolak wah boro-boro gue lagi gini nggak panjang ke situ membandingkan diadu nasib gue patah kaki ya lu masih mending patah kaki doang malah hal jelek aja nggak mau kalah gitu ya lucu gitu hal malah jelek dalam hal kesusahan kita nggak mau kalah biasanya gitu iya kalau misalkan apa namanya toh lagi nggak pegang duit kan gue lagi nggak pegang gimana potensi yang ada duit kita melihat ya dia ada ini nanti udah pakai dulu yang ini walaupun bukan punya gua kan tinggal urusan gua kan itu salah nggak tuh kira-kira gini aja ketika ada keluarga kita masuk rumah sakit ya kan? Kerjaan nggak ada minta tolong sana sini minjem nanti gua ganti keluarga yang sakit keluarga yang jelas-jelas bukan punya kita cuma titipan masa mau lanjut kayak gitu yang datang itu siapa yang gratis
Masa sama Allah aja kita nggak kayak gitu? Itu yang gua dapat ya, bukan masalah ini benar atau salah enggak, ini versi gua. Artinya ketika kita mau kayak gimana bentuk keadaan, nggak apa-apa deh, jual ginjal gua lah, ya penting ini buat biaya rumah sakit. Kenapa kita ke Allah nggak kayak gitu? Ya sama aja biasanya. Ada yang mau pinjam nih, kita siapa nih, pakai dulu nih, nanti urusan kita ganti ke sini. Kan sama aja, kita biaya rumah sakit, urusan kita nggak ganti ke orang itu nanti. Tentu kita akan dimampukan. Prinsip sederhana, dan itu yang udah lu alamin. Kalau lu Rik, ya lu kan ya mungkin udah sendiri, udah mandiri, udah punya rumah sendiri gitu. Ya gua pengen belajar banget Kalau gitu. manage tentang keuangan sih tetap yang masih tetap pokok di prinsip awal gue, bahwa gue nggak, walaupun mepetnya nggak pernah nggak ada uang gitu, walaupun 1.000, dan walaupun ditanya siapapun yang nanya pasti ada, tapi kadang bilangnya walaupun dikit gitu, kadang ada ujungnya gitu, tetap gitu. Tapi untuk kalau misalnya mau ada orang yang mau pinjam gitu, tetap kadang terucap belum ada Terkadang gitu. tapi Ya dia teruslah belajar. menyebutkan nominal itu, sebut kadang meminjam 100.000 tuh, memang nggak ada 100.000, bilangnya belum ada, adanya 50 nih belum ada, bilang gitu. Tapi kadang adanya segini nih, enggak gitu, kadang masih kasih gitu. Mungkin karena iya gue juga kadang gitu Rik, jadi mengukur gitu ke juga. ini bang, begitu kan membatasi. Kita orang perlu pinjam 100.000, kita bilang cuma ada 50.000, ya kita membatasi untuk dapat yang 50.000. membatasi untuk mendapatkan. Ya karena kalau ketika itu muncul bahasa 100.000, apa yang bilang? Artinya akan dicukupkan kita duit 100.000 untuk kasih. Kalau kita cuma ada 50.000, mutusin, gak usah ya lah, 50.000 nya gak usah. Makanya gua kalau pun nggak ada sama sekali, senyum juga. Nggak ada bahasa ya, karena tadi dari yang dipelajari dan pengalaman tadi, ya memang benar kebutuhan. Kebutuhan itu udah ada ayat, kebutuhan pasti terpenuhi, dijamin. Ini namanya kebutuhan. Maka kebutuhan yang seperti apa versi kita kah, Tuhan kah, sehingga kita sinkron tadi. Mau untuk tahu akan hal itu adalah ya kita kenal. Ketika kita kenal ke dalam diri, kita kenal Tuhan kita. Gitu. Iya kadang iya sih bang, bener, kayak kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kita ya paling mana nih yang prioritas gitu kan, udah itu segini aja gitu. Kepikirannya hanya itu aja, padahal kalau emang kita mikirnya kebutuhan kita mau udah ada lah yang atur, itu dia ikhtiarnya aja gitu. Mana mungkin ya gimana, kadang ada rasa pesimis itu tuh. Memang ya menurutku manusiawi, tapi untuk mengendalikannya nih, belajar untuk mengendalikan itu tadi tuh, udah tahu nih ya kan, udah tahu nih, aduh gimana ya gitu kan, ada rasa ke situ tuh. Ya mungkin iya bisa juga tuh yang cara Ari menurut gue ya, untuk langkah awalnya ya udah punya duit CPR yang minjem tuh adanya 50 dulu deh gitu kan. Tapi kadang bahasanya kadang mainnya di bahasa kali, belum untuk 100 belum ada, tapi ini gue kasihin 50 gitu. Mungkin itu kira-kira sekarang apa? Daripada kita bilang nggak ada sama sekali gitu ya kan, ada kalau belum ada nih, gitu, adanya baru segini nih, mau nggak gitu kayak gitu. Iya, ibarat kata tuh yaudah nih sisanya ntar. Gitu mungkin. Artinya akan ada potensi untuk Ada, kalau ada lagi ini nanti gua tambahin gitu kali. iya. Nah, ya biarlah orang yang berhutang punya pelajarannya sendiri. Kita yang dihutang punya pelajaran sendiri. Itu. Jangan utang mulu kita nggak belajar. Kita belajar apa tentang belajar tentang dihadirkannya kenapa,
belajar tentang keuangan berbagi. Nanti kita belajar, dia pun belajar. Kita nggak perlu protes, nggak perlu komen dia lu ngutang mulu, lu gini-gini. Bisa lah nggak kalau Sebenarnya sama-sama yang baik ngutang ya itu bang, salah kalau emang ngutang. kita bisa menerima itu. Kan kemarin ada sempet yang apa ya pas meeting itu, yang dua saudara dikasih wasiat gitu. Nah itu tentang nggak boleh nggak boleh nagih utang, nggak boleh kena sinar matahari katanya. Nggak boleh bang. Dua, tiga. Nah itu nggak boleh ngutangin itu, nggak boleh nagih utang ya. Nah, gitu. Iya. Itu gimana? Kalau Gitu satu ini ya, kayak nggak boleh kena sinar matahari, ini satu konteks nih ya bang, satu konteks. Tapi ada dua contoh yang menjalankannya berbeda. Iya. Menjalankannya berbeda. Jadi ada yang naik mobil taksi yang tiap hari bayar biar nggak kena sinar matahari. Yang satu lagi berangkat lebih awal sebelum matahari naik gitu. Nah kan ada dua nih ya, gitu. Nah terkadang kan itu dia nyoba-nyoba nih, dua-duanya dicoba dulu. Oh yang ini gitu. Nah ketika misalnya dapatnya yang naik taksi dan menurut dia benar, ya udah malah dijalanin itu aja kan. Ya menurut gue sih itu salah ya, kenapa nggak coba, harusnya mencoba gitu. Tahukah nggak kepikiran, itu juga nggak tahu Pilihan, dia berhak memilih, dan juga dari pilihan itu ada sesuatu yang terjadi akhirnya. Dan masalahnya tuh yang ngutang itu boleh ya ngutangin orang gitu, mending kita ngutangin atau kita kasih aja nih gitu. Ada nih mau minjem 100 nih, oh, belum ada, kalau 100 mah ini 50 nih ambil gitu. Tahu gimana? di luar prinsip benar salah, kalau secara pribadi gue pun ketika ada yang ngutang gue nggak anggap itu. Iya. Kenapa gue nggak pernah nagih? Jadi kalau kita menghutangi wajib diingatkan, walaupun nanti ujung-ujungnya ada kewajiban kita untuk ingetin. iya, kalau dilepas pun kita salah juga gitu kan. Kalau misalkan di awal kita walaupun dia ngutang, tapi kita ya udah nih pakai, ya udah kasih, kita lepas lah gitu. Masalah nanti ganti walau nggak dari dia kok, kan kita ngasih, ganti itu bukan dari dia. Kalaupun nanti dari dia, ini memang jatuhnya dari dia. Kalau kita ngutangin itu ada kewajiban kita. Makanya kemarin gue seneng banget dengan bahasa gitu. Waktu ke Bandung kemarin ada bahasa, coba gue jadiin satu, berbuat baiklah kayak seolah-olah lagi berak, kayak buang kotoran. Jadi ya baru mau dilihat, ya udah ya langsung siram, lupa. Nah jadi itu buat baik lupa. Makanya kita kalau misalkan kita masih ingat dengan kebaikan kita, tanda, kalau kemarin gue dengar itu Ustadz mana itu ada tanda bahwa kebaikan kita belum diterima. Maksudnya belum diterima sama Tuhan tadi. Ibadah baiknya kita tadi, karena kita masih ingat. Kalau bahasa kemarin gue dengar, ini terlepas dari benar dan salah. Kemarin gue dengar seperti itu. Ya benar juga kalau misalkan yang gue tangkap, ya itu ketika kita mengibaratkan beribadah tadi seperti buang kotoran atau berbuat baik tadi seperti buang kotoran, kita lupa ngasih aja. Pas ada sering kadang kita, ini duit apaan, yang waktu itu gue minjem yang kapan, ya kita lupanya itulah artinya kita benar-benar nggak ada pamrih di sana. Benar nih pakai udah lupa, atau nolong nih lupa, nggak sampai misalkan ingat dulu lu gue bantu gue namanya kayak beri ikhlas atau enggaknya gitu. Yang penting ngasih aja. Kalau masih mikir ikhlas apa enggak, berarti belum ikhlas gitu. Ngasih aja udah nggak perhitungan, kalau ngasih aja udah nggak diingat, lupa sini. Kalau masih ada hitung-hitungan jangan. Ya banyak pertimbangan ya bakal begitulah. Tapi kalau porsi kemarin
adalah belajar Iya. pura-pura itu untuk menghilangkan tadi. Artinya emang kita wajahnya kita nggak ikhlas ya nggak apa-apa, maksudnya jangan sampai kita nggak berani coba cuma gara-gara itu, Iya. nggak mau nyoba ngasih orang karena takut dengan ikhlas nggak ikhlasnya tadi. Iya. Nah, versi kita belajar pura-pura ikhlas, walaupun nggak ikhlas sekalipun nggak apa-apa, paksain kasih. Iya. Masalah pahala dan apa segala macam urusan nomor sekian nggak usah dipikirin dulu, kita lagi latihan. Ketika kita mulai udah nggak sadar lagi, kadang-kadang malah lupa tadi lewat mau ngasih sini, udah ada kuatrek di pinggir jalan dari kelewatan balik lagi karena udah jadi kebiasaan, dan ketika lupa tadi jadi ada sesuatu yang kurang, kayaknya udah nggak ada lagi unsur ikhlas, udah kayak kewajiban, udah kayak kebutuhan. Kita konteks kita belajar itu kita sedang di posisi mana, porsinya apa, kita nggak kemana-mana, nggak salah tempat. Ini terakhir nih, mungkin tentang tadi pertama manage waktu, terus kedua manage keuangan. Dan ini terakhir yang agak level tinggi dikit, memanage kemarin sempat kita banyak bicara tentang rasa. Nah itu manage rasa itu kira-kira gimana tuh? Mungkin mengenalnya dulu, mungkin kayak waktu tadi mengenal itunya kali ya, sifatnya gitu. Kalau rasa tuh gimana bang? Manage feel gitu biar mungkin tentu kayak kemud kali ya. Apa ya, feel rasa ya, rasa kan kita namain sendiri juga ya bang, Gitu. iya kan. Agak kayaknya menurut gua level yang agak tinggi nih. Kayak iya gitu, lalu lu kayaknya lagi stres banget gitu kan. Ya stres itu kan kita yang namain sendiri, gue lagi stres, padahal kita sendiri yang namain itu stres gitu. Dan munculnya kata stres itu dari mana? Iya dari sendiri gitu kan, gara-gara ada tekanan segala macem gitu kan, ya, mikirnya kan ke situ gitu loh bang. Ya itu kan kita sendiri yang namain gitu. Nah itu kan ya bener tadi, bener-bener ke pengendalian diri tadi ya, balik lagi ke situ ya. Tadi dengan latihannya mungkin kalau kita pengen ngerasa posisi rasa yang seperti apa, senang, enjoy. Untuk latihannya tadi kan ada bahasa, kita coba itu hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, ya kan? Ada gak down dikit, bayangkan lagi, munculkan lagi ingatan. Atau ada juga orang yang mungkin mengingat motivasi atau tujuannya, jadi tetap stabil rasa tadi. Cuma kadang-kadang dalam setiap detik, menit, jam itu akan ada goyang. Nah kemarin gue cerita dari pagi gue udah optimis mah enjoy, ketika jam 10 ke 11 mulai down. Dan ini kenapa? Kontaminasi dari otak tadi, karena fakta yang akan ditampilkan sama otak tadi bahwa lingkungannya yang kita lihat, lingkungannya nggak mendukung lah gitu ya. Kayak gue tunggu kemarin optimis enjoy nih dapat konsumen kayak gitu kan, enjoy bawain, enjoy senang. Jam 10 sampai jam 11, jam 10 mulai si otak tadi mulai ngomong, gimana lo mau dapat konsumen, punya janjian juga enggak. Nah ya, si otak ngomong sesuai fakta, fakta yang demonstrasi emang enggak ada janjian. Cuma kan di situ gue pengen belajar enjoy, ya katanya dengan enjoy ya kita bisa gimana lah gitu ya. Nggak akan patah tadi itu dengan kata otak tadi, ya begitu lo mau punya janji ya lain tone tadi, oh iya juga dirasain tadi kan, Dan mengiyakan. mulai lagi rasa tadi. Iya. Akhirnya mulai di lobby lagi tadi otak, enggak, gue nggak peduli soal konsumen, gue cuma pengen enjoy. Alihkan dulu makan siang, terus mulai karaoke-karaokean ini. Lepas tadi bahwa menganggap enjoy tadi semangat optimis untuk dapat konsumen tadi, enggak lepas. Karena udah geser nih value-nya gitu kan, udah berubah. Iya. Masalah enjoy tadi biar dapat sesuatu, jadi enjoy aja. Ketika enjoy aja tadi, si otak kan diam. Bukan karena itu ya katanya. Udah kalau enjoy mah bebas. Terlalu. Setelah itu ternyata lagi nyanyi-nyanyi tuh
Jadi kita bisa kontrol itu ya. Mungkin kenapa kita ketika lagi semangatnya terus down, ya kan? Kenapa? Ada fakta yang buat kita tuh percuma kayak gitu. Tetap aja lu misalkan lu nggak diakui, aja lu nggak bakal dilihat, mungkin nggak bisa dan yang lain-lain lah. Tapi ketika ya mungkin ketika lu semangatnya dibarengi akan ambisi sesuatu yang ingin dapat. Ketika lu lepas di sana kan otak nggak bisa ngomong lagi. Lu semangat karena apa? Nggak akan dimunculkan fakta-fakta yang terlewat. Akhirnya lepas, lu semangatnya tuh kepo kenapa? Lu salah gitu kan, ngomongnya mau otak gitu. Salah. Dan otak nggak ada fakta-fakta ya. Mungkin ya buat kita akan turun tadi stabilitas dari mulai semangat kita, enjoy kita. Itu yang bikin. Jadi temukan dulu, ya itu balik lagi, kenal tadi, kenali dulu rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mulai sadar akan mau marah pun kita sadar, anggap ini kita naik level, kita akan kenal nanti dengan si baper, kenal sama si emosi, kenal sama si kesel, kenal kita, sudah kenal tadi, kita memperhatikan yang tadi gue bilang ya ada di dalam mall tadi. Oh, orang itu lagi di toko emas, orang itu lagi gini-gini, orang itu kayaknya jalan. Jadi sih memperhatikan. Ketika memperhatikan perilaku yang ada dalam diri kita tadi, kita akan ada tadi yang mana nih yang bagus, yang mana yang enggak. Dari situ akan terlatih. Maka sadar. Ketika sadar tadi, oh, kenapa nih gue nggak semangat hari ini, akan terasa. Kenapa ya? Bukan rasa nggak semangatnya, tapi kenapa nggak semangatnya akan ketahuan. Kenapa? Ada kan di situ? Ya karena kenapa penolakan kita rasa dengan logika kan bentrok ketika kesinkron. Lu yakin misalkan lu bisa ngerjain anggaplah skripsi nih kalau begitu 1 minggu, atau otak pertama mungkin dia udah 3 hari 4 hari 5 hari, 5 hari udah fakta yang dikumpulin sama otak. 5 hari ini aja 50% belum sampai lo kerjain, gimana sisa 2 hari lagi perhitungannya. Oh iya, kalau mikirnya itu mah nggak apa-apa, udah bisa. Padahal tadi terasa yakin bisa, kan patah yakin kan? Fakta yang direkam sama otak tadi, otak yang ngerekam dulu, ngebiarin dulu nih. Lo misalkan punya deadline 1 minggu ngerjain sesuatu, ya kan? 1 minggu ada 7 hari, 4 harinya setengahnya aja lo belum selesai kerjain. Hitung tuh kan, dipertimbangin kan. Mulai si otak ngomong kan, 4 hari aja setengahnya belum beres, 3 hari sisanya nggak mungkin beres. Jelas kan? Kecuali kalau 4 hari itu udah 70% kerjain, kemungkinan besar akan beres. Itu yang membuat kata otak apa bisa. Akan didukung lagi dengan ini nambah kerjaan lagi nih, ini tambah kerjaan lagi nih, mustahil lu bisa, dan diiyakan juga malam. Akhirnya apa? Bukan manusia. Akhirnya begitu. Semangat tadi memaklumi diri sendiri. Hilang semangatnya. Nah, tadi. Pertamanya ketika lo bilang, bisa nih, otak diam dulu. Dia ngumpulin rekaman jejak. Itu untuk ngalahinnya apa? Enggak butuh. Kalau gue mau mas sehari gue selesai. Jadi 4 hari ini mengulur-ngulur waktu. Nah, artinya lo ada perlawanan. Iya. Artinya sehari pun bisa. Bahkan sengaja gue pengen bikin 2 minggu, sengaja gue pengen bikin 3 minggu. Jadi kan jangan sampai ya itu tadi kita jadi lemah karena pengaruh kontaminasi dari otak. Karena benda keyakinan ada di dalam hati kita. Jangan sampai dipatahkan oleh fakta. Emang fakta karena penangkapan dari otak kita cuma sekedar apa yang sudah terjadi. Sempit, terbatas logika. Ya. Logika terbatas. Contoh gini aja. Misalkan, Mi, makan nih. Ya kan? Gue nawarin makan. Padahal lu lapar banget. Cara logika ketika lapar makan. Iya. Tapi lu bilang, ntar aja banget. Ya kan? Ntar aja. Maksudnya enggak nangkep logika lu. Otak lu akan kalah. Kenapa enggak logika? Lu lapar kok lu nolak? Padahal ada rasa gak enak. Nah ini
rasa ini luas. Apa pertimbangannya? Karena apa dan segala macam. Tapi otak nggak tangkep situ, nggak akan nangkep otak. Logika itu terbatas, nggak ngerti dia apa yang mau bilang tadi, nggak ngerti. Logikanya adalah ketika lu perlu makan, lu ditawarin makan, lu tolak. Karena apa? Rasa nggak enak, repotin lah atau apa. Dan kita kenapa dibilang power of thinking 88% lebih tinggi daripada logika. Tambah sadar dibilang karena luasnya, ya luas ada rasa kayak gitu. Jadi memang suka terkontaminasi oleh otak gitu. Otak yang sempit, terbatas. Kemarin juga sempet ngeliat di YouTube itu katanya tuh otak sering berbohong. Nah ini bang yang Ajak sekarang dia ya, bohong. gue bener baru nemuin berapa ya dari baca buku atau banyak inian lah referensi yang gue tangkap. Mungkin kalau untuk pembelajaran di sini adalah ya udah kuatkan keyakinan hati alam bawah sadarnya gitu. Tapi kalau yang gue tarik lagi, gue loncat ke sana ya. Alhamdulillah juga gitu kan, itu sebenarnya bagus juga loncat gitu. Tapi yang gue pengen adalah, nah ini yang ini dulu deh, yang 12% dulu gua ya udah ini dulu gitu kan. Apa susun deh yang rapi biar nggak ada ya sekalian berbarengan sebenarnya kan, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi gimana yang logikanya aja dulu nih, yang ya pesimis singkirin gitu kan. Ya udah rekam yang baik-baik aja gitu biar tertanam yang baiknya gitu. Ketika hati itu oh gue yakin gue bisa, dan itu udah jadinya lempeng. Nah ibarat gini nih, lu waktu SD ketika lu maju pertama kali, lu dibilangin apalah segala macam hingga akhirnya lu tak percaya diri pada saat Iya. itu terekam lamanya di otak. Ketika mulai ini jadi habit di otak tadi, gegedor-gedor terus nih ke bawah sadar, yang akhirnya diterima ke bawah sadar. Awalnya kan dari diterima akhirnya, hingga akhirnya ketika lu udah gede mau tampil depan umum nggak percaya Malah diri. jadi ya itu dia si pikiran yang jelek, itu pikiran yang jelek gitu ya mengalahkan si hati. Nah Ada ya terima. iya karena diterima, itu pun yang terima kita sendiri, jangan deh capek gitu. Cuma perlu juga misalkan ketika lu ada bahasa nggak cukup yakin tapi kita atur logika. Nah iya Contoh misalkan gue pengen dapet duit 1 miliar, yakin gue dapet 1 miliar, logikanya dari mana? Kenapa harus, kalau bahasa pelajaran kita, kenapa harus ada penambahan logika biar nggak cepet pudar langsung, menguatkan. ya, minimal nggak langsung dipatahin Iya. sama otak Oh tadi. iya, Jadi si otak diajak negosiasi. Ya kan? ikut bareng gitu. Nah nih Jadi gua selaras ya bang. iya, gue punya keyakinan dapat duit 1 miliar. Nah, ini negosiasinya gini nih, ada unit rumah yang bisa gue jual. Kalau gue jual misalkan 100 aja, itu udah 3M. Berapa? Harganya cuma 1 M, bahkan Ya, bisa berarti, melebihi. 50 lah, 75 lah, 75. berapa lah 70 nah gitu ya. Sekitar itu. Artinya, oh iya ada logikanya ya. Bahkan lebih dari 1 dapat. Kita ajak negosiasi ya, biar nggak langsung dipatahin sama otak. Misalkan kagak ada jalannya di mana, mimpi kata otak. Ya, nggak ada potensi yang dilihat secara logika. Akhirnya nggak selara, berentang. Iya, malah bentrok gitu ya. Repot juga kalau gitu. Kita maksain perasaan tadi, ujungnya ini karena kalah stres. Itu tadi otak akan cari yang mana. Ketika lu maksa yakin tadi, otak akan cari tuh kayak ibarat perpustakaan, buku yang mana ya, buku yang mana dicari-cari kan untuk membenarkan apa yang kita yakin. Itu semua lu maksa. Itu untuk pelajarannya di mana kita untuk jangan sampai mentah langsung.
dibentangkan langsung keyakinan kita dengan ya itu tadi kontaminasinya kontaminasi. Ibarat Memang kata kita udah terbiasa ya bang, mungkin bisa juga ya bang, kalau udah terbiasa mah ya udah langsung aja gitu. Tapi ya mungkin ini belajar gitu ya, belajar namanya belajar, pelan-pelan cari. ya karena kita memang dari awal dari dasarnya pelan, kan ada saat dimana kita ya nggak perlu negosiasi ya karena mungkin dari segi otak kita udah banyak pengalaman Udah apa hal-hal yang di luar logika ya kan. Kayak gue aja sekarang percaya tentang ya ini emang hal itu emang sudah ada, cuma untuk yakinnya ke dalam diri itu baru mulai di sinilah merasakan bahwa kalau kebutuhan terpenuhi, banyak fakta-fakta yang terjadi yang tidak logika Ya tidak ada di sini tapi Nah. dari hati itu gitu. Iya. Tapi dia rekam kan sama dia, logikanya nggak nangkep, sama kayak tadi lo bilang misalkan gue nawarin makan, logika lo nggak ngerti di situ, cuma jadi fakta itu. Iya. Ketika jadi fakta itu pengalaman kemarin ya kan, pengalaman yang direkam kemarin nggak ngerti logikanya di mana kok ada Kok ini. bisa dan Nah, ya, rekaman-rekaman terus. ini yang terkumpul nanti nggak perlu kita nego lagi sama otak pun akan malu sendiri. Ya, Artinya dia cari buku yang mungkin dia punya satu buku di luar logika Dibuka dengan sama dia. tersendirinya Iya. itu. Dia nggak perlu protes lagi, wah ini udah banyak buku tentang hal-hal yang terjadi di luar keluarga. Tuh, rasa tuh. Udah. Iya, banyak pelajaran bisa. Ya, Mbak, bener baru nih. Banyak yang bisa ditangkap sih. Tinggal praktek. Akan praktek, nggak usah ditunggu, namun sudah teori akan praktek ya, biar lulus Iya. ya, itu. Mudah-mudahan kita akan sadar, akan peka pada saat ketika datang keadaan itu, oh ini praktek. Ini perlu akan terlatih nanti diri kita untuk lebih sadar, lebih peka ya, mudah-mudahan ini akan jadi bentukan-bentukan baru dalam diri kita ke arah yang lebih baik. Karena belum tentu ya, gue bilangin mungkin pengalaman kita sebelum kita bergabung belajar seperti ini, ditempatkan dalam satu wadah yang positif yang sama, mungkin dulu kita sering mendapatkan hal-hal yang harusnya jadi pelajaran saat itu, yang tentang berbagi atau tentang nerima, tentang apanya kita udah lewati, cuma kita nggak sadar kalau itu adalah Kenapa? Iya, kesimpulan dah. Ya, kesimpulannya bahaya tadi itu dia. Ayo. Kayak semuanya, bahkan apa ya, modal mau usaha ataupun dimulai dari diri sendiri. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Ya, jadi itu ya obrolan kita pada malam hari ini, jadi tentang manage waktu, keuangan, dan juga rasa. Jadi ada lagi bang teman-teman? tambahan sedikit ya, benar kata yang dikatakan bahwa diri kita itulah aset, bahkan kita bisa atur banyak yang di luaran sana dengan kita belajar ngatur diri. Itu obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mantap.